Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu Sidat Bari selaku pembimbing 1 dan Ibu Siti Rosida selaku pembimbing 2 serta penguji karya tulis ilmiah studi literatur. Perkenalkan, nama saya Yoga Prasetya Pengemudi Bawah Laksana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya, teknik pemeriksaan kalkaneus dengan kasus spur. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, ada banyak pemeriksaan radiologi, salah satunya yaitu kalkaneus. Tulang yang terbesar dan terkuat dari kaki adalah kalkaneus. Bagian posterior sering disebut tulang tumit. Bagian posterior sampai inferior dari kalkaneus mengandung proses yang disebut tuberositas. Tuberositas dapat menjadi tempat yang umum untuk taji tulang, yang merupakan hasil pertumbuhan tajam dari tulang yang dapat terasa sakit saat menahan beban. Tandon besar tertentu yang terbesar adalah tendon Achilles. Melekat pada proses kasar dan lurik ini, yang pada titik terlebar mencakup dua proses kecil atau bulat, menurut Bottranger 2018. Kalkaneus adalah tulang dengan bantalan utama di tumit dan jumlahnya banyak. Kontur permukaan menjadikannya tulang yang relatif sulit untuk divisualisasikan. Secara keseluruhan, stabilis ligamen yang menahan kalkaneus pada tempatnya menempati lokasi yang sangat spesifik, dan asilentesis tendon berada di lokasi yang relatif konstan. Oleh karena itu, fraktur avulsi terjadi pada lokasi yang dapat diproduksi, menurut Sarah 2015. Dalam membuat karya tulis ilmiah studi literatur yang dilakukan penulis terhadap 3 textbook, ketiga textbook tersebut berisi tentang pemeriksaan kalkaneus. Textbook yang akan dibahas penulis yaitu yang pertama berjudul Radiographic Position and Procedure menurut Merrill 2016. Dan yang kedua, textbook yang berjudul Textbook of Radiographic Position and Related Anatomy menurut Bottranger 2018. Serta textbook yang ketiga yang berjudul Pocket Handbook for Radiographer menurut kelas 2010. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang teknik pemeriksaan kalkaneus dengan kasus spur dan tertarik mengangkatnya menjadi karya tulis ilmiah studi literatur dengan judul Teknik Pemeriksaan Radiografi Kalkaneus dengan kasus spur. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas. Untuk mempermudah pembahasan, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu bagaimana teknik radiografi kalkaneus dengan kasus spur menurut Merrill 2016, Bottranger 2016, dan Clark 2010. Tujuan penelitian penyusunan karya tulis ilmiah studi literatur ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui perbedaan penata laksanaan pemeriksaan kalkaneus dari 3 textbook menurut Merrill, Bottranger, dan Clark. Untuk manfaat penelitian, yang pertama yaitu menambah pengetahuan tentang teknik pemeriksaan kalkaneus dengan kasus spur, dan yang kedua meningkatkan mutu dan kualitas radiograf secara optimal sehingga dapat menegakkan diagnosa dengan tepat. Ini adalah gambaran anatomi kalkaneus. Untuk tinjauan pustaka teknik pemeriksaan kalkaneus berdasarkan textbook, yang pertama yaitu menurut Merrill 2016 dengan judul Radiographic Position and Procedure, terdapat 5 proyeksi dalam melakukan pemeriksaan kalkaneus. Yang pertama, proyeksi axial frontodorsal, yang kedua proyeksi axial dorsoplantar, yang ketiga proyeksi bearing qualification method Harris-Pitt, yang keempat proyeksi lateral mediolateral, dan yang kelima proyeksi lateral medial oblique projection weight bearing method. Menurut Bottranger 2018 dengan judul Textbook of Radiographic Position and Related Anatomy, terdapat 2 proyeksi dalam melakukan pemeriksaan kalkaneus, yaitu 1 proyeksi plantar dorsal axial, dan yang kedua proyeksi lateral mediolateral projection. Menurut kelas 2010 dengan judul Pocket Handbook for Radiographer, terdapat 2 proyeksi dalam melakukan pemeriksaan kalkaneus, yaitu 1 proyeksi plantar dorsal. Untuk metodologi penelitian, rangkaian penelitian 1 jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur, dan kedua waktu penelitian Juni-September 2020. Untuk yang kedua,
metode pengumpulan data, kriteria kelayakan dan kriteria inklusi, kriteria data, kriteria pengujian, kriteria hasil, kriteria data yang digunakan dalam variabel ilmiah, studi literatur, teknik urusan Kalkanius dengan Kalspur, sumber informasi Google Scholar, pemilihan literatur, kelengkapan textbook dan bahasa, relevansi artikel yang dipilih yaitu textbook yang membahas tentang teknik pemeriksaan Kalkanius dengan Kalspur, dan pengumpulan data. Untuk alur penelitiannya, metodologi penelitian, pengolahan dan analisis data. Yang pertama itu literatur reviewing atau merangkum literatur, yaitu merangkum sumber-sumber pustaka, textbook atau jurnal yang digunakan dalam suatu penelitian untuk memilih dan memfokuskan terhadap tujuan karya tulis ilmiah, teknik pemeriksaan Kalkanius sehingga didapatkan kesimpulan. Dan yang kedua, ada penyajian data bertujuan untuk menggabungkan informasi yang dikutip dari textbook. Kemudian ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan dari hasil dan pembahasan dari textbook yang telah dianalisis. Hasil dan pembahasan. Pertama, hasil seleksi artikel dalam karya tulis ilmiah studi literatur ini penulis menggunakan 3 textbook. Pemilihan 3 textbook ini diseleksi berdasarkan kriteria kelayakan dan kriteria inklusi. Pencarian ketiga textbook ini dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari basis data Google Scholar dengan membatasi pencarian textbook yang dipublikasikan dalam tahun 2010 sampai 2020. Ini untuk hasil dari deskripsi textbook. Ada menurut Merrill 2016, Woodrange 2018, serta Clark 2010. Untuk pembahasan, menurut Merrill 2016, terdapat 5 proyeksi pada pemeriksaan Kalkanius, yaitu proyeksi aksial pendor dorsal untuk melihat Kalkanius di subtalar dan anterior Kalkanius. Yang kedua, proyeksi aksial dorsoplantar untuk melihat Kalkanius di subtalar, subtentaculum tali dan trabecular. Ketiga, ada proyeksi bearing valuation method Harris-Witt untuk melihat sinus tarsi dan Kalkanius. Yang keempat, ada proyeksi lateral mediolateral untuk melihat seluruh Kalkanius termasuk sendi pergelangan kaki dan tarsal yang berdekatan, Kalkanius cuboid dan navicular. Dan yang kelima, proyeksi lateromedial oblique projection weight bearing metode untuk melihat sinus tarsi dan Kalkanius. Proyeksi untuk melihat adanya kasus spur yaitu dengan menggunakan 2 proyeksi, yaitu proyeksi plantodorsal dan lateral. Untuk kelebihan adalah untuk kelebihan pemeriksaan menurut Merrill 2016 sudah bisa mendiagnosa dan melihatkan seluruh Kalkanius. Kelebihan dari proyeksi aksial plantodorsal yaitu dapat menampakkan Kalkanius dan sendi subtalar. Pada proyeksi lateral dapat menampakkan seluruh Kalkanius termasuk sendi pergelangan kaki dan tarsal. Kedua proyeksi tersebut sudah dapat mendiagnosa dan memperlihatkan anatomi Kalkanius dan memperlihatkan pergelangan kaki, pergelangan sendi pada tarsal yang berdekatan serta kelainan Kalkanius spur. Untuk kekurangan dari proyeksi aksial plantodorsal yaitu dengan menggunakan alat fiksasi yang memungkinkan pasien tidak nyaman selama pemeriksaan tersebut karena pasien harus menarik telapak kaki dengan menggunakan alat fiksasi yang disediakan. Menurut Woodrange tahun 2018 terdapat 2 proyeksi pada pemeriksaan Kalkanius, yaitu proyeksi plantodorsal aksial untuk melihat Kalkanius tuberosity dan lokal kalkaneal, dan proyeksi lateral mediolateral projection untuk melihat Kalkanius, talus, fibula, distal, sendi navicular, dan cuboid. Untuk kelebihan dari proyeksi plantodorsal aksial yaitu dapat menampakkan Kalkanius. Kelebihan dari proyeksi lateral mediolateral projection yaitu tampak seluruh Kalkanius. Fibula distal ditunjukkan di superior dan ruang sendi navicular lebih jelas untuk menampakkan seluruh Kalkanius sehingga lebih mudah untuk menegakkan diagnosa spur pada Kalkanius. Kekurangan dari proyeksi plantodorsal aksial yaitu memungkinkan spur pada Kalkanius terjadi superposisi. Kekurangan dari proyeksi lateral dan mediolateral projection yaitu memungkinkan pasien merasa tidak nyaman karena harus memiringkan bagian kaki dan tubuh. Menurut Clark 2010, terdapat 1 proyeksi dalam melakukan pemeriksaan Kalkanius, yaitu menggunakan 1 proyeksi, yaitu proyeksi plantodorsal untuk melihat sambungan tulang subtalar. Kelebihan dan kekurangannya adalah untuk kelebihan dari proyeksi plantodorsal untuk melihat tulang subtalar, kekurangannya dari proyeksi plantodorsal yaitu tidak dapat menampakkan seluruh Kalkanius.
hasil dan pembahasan selanjutnya itu untuk perbedaan yang penulis lihat dari ketiga textbook tersebut, yaitu pada textbook Nairus 2016 pada pemeriksaan Calcaneus menggunakan 5 proyeksi, antara lain proyeksi aksial frontodorsal, proyeksi aksial dorsoplantar, dan yang ketiga proyeksi bearing coalition metode Harris-Pitt, yang keempat metode lateral, proyeksi lateral mediolateral, dan yang kelima proyeksi lateromedial oblique projection weight bearing metode. Pada textbook Pottenger, proyeksi yang digunakan pada pemeriksaan Calcaneus menggunakan 2 proyeksi, yaitu proyeksi palato-dorsal aksial dan proyeksi lateral mediolateral projection. Sedangkan pada textbook kelas 2010, proyeksi yang digunakan pada pemeriksaan Calcaneus hanya menggunakan satu proyeksi, yaitu proyeksi planto-dorsal. Selain perbedaan, terdapat juga persamaan pada ketiga textbook menurut Nairus 2016, Pottenger 2018, dan Clark 2010. Pada ketiga textbook tersebut dalam melakukan pemeriksaan Calcaneus menggunakan satu proyeksi yang sama, yaitu planto-dorsal. Menurut penulis, pada praktiknya untuk kasus spur pada Calcaneus akan didapatkan gambaran yang jelas apabila dilakukan dengan menggunakan 2 proyeksi. Jika terpaksa hanya satu proyeksi akan lebih informatif dengan menggunakan proyeksi lateral untuk menjawab kebutuhan klinis. Dari kajian 3 literatur menurut pendapat penulis yang ideal dalam melaksanakan penggunaan textbook menurut Pottenger 2018 yaitu dengan menggunakan proyeksi AP dan lateral. Untuk kesimpulan, textbook pertama menurut Nairus 2016 dengan judul radiografi position prosedur menggunakan proyeksi bentukan 5 proyeksi, yaitu proyeksi aksial dorsal, yang kedua proyeksi aksial dorsoplantar, yang ketiga proyeksi bearing coalition metode Harris-Pitt, yang keempat proyeksi lateral mediolateral, dan yang kelima proyeksi lateral medial oblique projection with bearing metode. Untuk textbook kedua menurut Pottenger 2018 dengan judul Textbook of Radiography Position and Related Anatomy menggunakan proyeksi planto-dorsal aksial, dan yang kedua menggunakan proyeksi lateral mediolateral projection. Untuk textbook yang ketiga menurut Clark 2010 dengan judul Pocket Handbook for Radiographer itu menggunakan satu proyeksi, yaitu proyeksi planto-dorsal. Dari pemeriksaan untuk kasus spur pada kasus Calcaneus akan didapatkan gambaran yang jelas apabila dilakukan dengan menggunakan 2 proyeksi, yaitu menggunakan proyeksi AP dan lateral. Nah, untuk saran, sebaiknya pada pemotretan Calcaneus dengan kasus spur dapat mengambil atau merujuk positioning minimal 2 proyeksi dari literatur menurut Pottenger 2018, yaitu dengan menggunakan proyeksi AP dan lateral, di mana 2 proyeksi itu sudah dapat menegakkan diagnosa suatu klinis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu atau penguji sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.